permisi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya, Pak? Ya, masih dengan siapa? Mahasiswa Fibri. Oke, benar sekali ya, Pak. Ini Iya. masih dengan Bapak Bani, kan? Iya. Oke, baik Bapak. Jadi untuk hari ini, saya akan membersamai Bapak dari pagi hari ini sampai pukul 2 siang nanti. Nah, bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Kabar saya baik sih, Mbak. Lebih baik daripada yang kemarin. Alhamdulillah. Apakah kegiatan Bapak sudah terpenuhi untuk hari ini? Jadwal yang sudah kita jadwalkan kemarin, Pak? Iya, sudah saya lakukan. Oke, berarti untuk membersihkan halaman dan juga menanam merawat bunga, Bapak sudah lakukan ya? Iya, sudah. Oke, bagus sekali ya Pak. Bapak bisa pertahankan ya, agar nanti kedepannya Bapak mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, baik Bapak, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mencegah waham ketika muncul kembali dan apa yang Bapak lakukan jika mulai merasa tidak nyaman. Nah, sesuai permintaan Bapak yang kemarin, tempatnya di sini saja ya Pak. Iya. Untuk waktunya sebentar saja Pak, mungkin sekitar 15 menit saja sampai 20 menit saja sesuai kebutuhan kita nanti. Dan kita akan berbincang-bincang santai saja. Nanti tidak ada jawaban yang benar atau tidak ada jawaban yang salah ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik Bapak. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Selama beberapa hari ini, apakah Bapak ini masih merasakan pikiran-pikiran yang membuat Bapak itu takut atau bingung? Misalkan takut diatur, atau Bapak misalkan masih mempunyai pikiran-pikiran saya seorang nabi dan saya ingin menyebarkan serta berdakwah, tidak ada nabi terakhir selain saya. Apakah pikiran-pikiran itu masih sering muncul Pak? Untuk sekarang itu kalau dibilang sering itu enggak, Mbak. Tapi terkadang itu munculnya setiap pagi atau siang gitu, Mbak. Berarti munculnya pas ketika Bapak itu tidak mempunyai kegiatan. Iya. Oke, baik Bapak. Biasanya kalau misalkan pikiran seperti itu muncul, itu apa yang Bapak rasakan? Kalau yang saya rasakan itu seperti biasa aja sih, Mbak. Terus Malah mengikuti. iya, saya malah menuruti itu apa yang saya Bapak pikirkan. Oke, baik Pak. Jadi nanti misalkan kalau ada pikiran itu muncul lagi, Bapak itu bisa mencoba mengalihkan perhatian dengan kegiatan yang sudah biasa Bapak lakukan atau yang sudah kita jadwalkan ya Pak. Iya. Nanti juga Bapak bisa tambah kegiatan Bapak, berarti tidak hanya menyiram dan menanam tanaman aja. Nah, Bapak itu bisa tambah seperti menyapu, misalkan membereskan kamar Bapak, atau Bapak bisa mengepel kamar Bapak agar Bapak istirahatnya lebih bersih dan juga nyaman. Nah, selain itu misalkan Bapak habis sarapan nih, Bapak juga bisa setelah sarapan itu Bapak cuci piring, kayak tawari ke perawat yang sedang berjaga kalau Bapak ini ingin melakukan kegiatan agar Bapak tidak merasa bosan dan pikiran waham Bapak tidak muncul. Seperti itu ya Pak. Iya. Nah, selain itu Pak, penting juga untuk tetap minum obat sesuai jadwal ya Pak. Karena obat itu dapat membantu pikiran Bapak tetap lebih tenang. Nah, jadi misalkan nanti ada perawat yang memberi Bapak obat setiap waktunya atau setiap jam Bapak minum obat, itu Bapak harus rutin minumnya. Karena jika Bapak tidak rutin, maka obat tersebut akan sia-sia jadinya. Seperti itu ya Pak. Kalau boleh saya tahu, siapa kira-kira orang terdekat yang bisa Bapak hubungi atau ceritakan jika Bapak mulai merasakan tidak nyaman atau pikiran takut serta membingungkan itu ada? Soalnya kan pastinya sebelum Bapak mempunyai pikiran waham tersebut, pastinya Bapak gelisah. Nah, kira-kira siapa orang terdekat yang bisa membantu Bapak? Itu ada saudara saya pas masih kecil. Itu yang sering saya curhat itu sering ke sana. Oke, baik. Seperti itu ya Pak. Iya. Bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak setidaknya masih mempunyai orang
yang Bapak percaya. Nah, jadi nanti jika waham Bapak mulai muncul lagi, Bapak itu bisa minum obat teratur ya Pak, serta melakukan aktivitas dan bercerita kepada orang yang Bapak percaya, seperti itu. Oke. Mungkin juga Bapak juga bisa lebih terbuka kepada istri Bapak, agar istri Bapak itu paham dan mungkin istri Bapak itu tidak bermaksud untuk mengatur-ngatur Bapak, tapi itu untuk kebaikan Bapak, seperti itu. Iya. Saya merasa senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Saya juga merasa senang Bapak bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan dari pertemuan kita pertama kemarin. Bahkan sampai saat ini Bapak masih melakukannya. Nah, untuk Bapak sendiri bagaimana nih perasaan Bapak setelah berbincang-bincang hari ini? Ya, saya jadi merasa lebih paham sih Mbak, karena tadi Mbaknya nyuruh buat lebih terbuka lagi sama istri saya, terus bisa curhat-curhat sama saudara saya. Iya, bagus sekali ya Pak. Kalau boleh saya tahu lagi, apa saja tadi yang telah kita latih hari ini? Apakah Bapak masih mengingat dan boleh mengulanginya? Jadi kalau saya muncul kalau saya diam diri terus ada pikiran-pikiran kalau wah ini waktunya buat dakwah nih, jadi aku bisa alihin buat menyiram tanaman. Terus tadi ada saran juga dari Mbaknya kalau nyuruh nyapu, terus mencuci piring, seperti itu. Iya, benar sekali ya Pak. Berarti untuk sesi kali ini Bapak cukup memahami ya perbincangan kita hari ini. Selain itu juga Bapak jangan lupa untuk minum obat secara teratur dan sesuai jadwal. Baik Bapak, besok kita akan bertemu lagi ya Pak untuk melihat perkembangan Bapak lebih lanjut. Nah, untuk tempatnya apakah Bapak bersedia jika di sini saja? Iya, bersedia. Oke, baik Bapak. Untuk tepatnya masih di sini saja besok, dan waktunya kita bertemu seperti biasa saja jam 9 pagi. Apakah Bapak setuju? Iya, setuju. Oke, baik Pak. Kalau begitu kita cukupkan saja untuk sesi kali ini ya Pak. Terima kasih banyak atas kerjasama Bapak. Bapak sudah mau bekerja sama dan mendengarkan arahan dari saya hari ini. Nah, semoga kedepannya Bapak lebih baik dan sehat selalu. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu. Mari Pak, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.